selamat pagi ibu-ibu semua. Terima kasih atas waktunya sudah berkenan hadir di lembaga kami. Tujuan kami mengundang ibu-ibu semua di sini adalah untuk mengetahui bagaimana belajar dari rumah. Di masa pandemi sekarang ini kan kita dari pemerintah ada anjuran untuk belajar dari rumah. Nah, nanti kami dari pihak sekolah sudah mendatangkan narasumber yang nanti ibu-ibu bisa sharing, bisa bertanya bagaimana belajar dari rumah yang menyenangkan bagi anak, supaya anak-anak tetap merasa nyaman dan supaya kami dari pihak sekolah juga punya satu visi, satu persepsi yang sama bahwa belajar dari rumah itu nanti seperti apa. Nanti di sini sudah ada narasumber kami, yaitu beliau Ibu Rita Yolanda. Langsung saja untuk Ibu Rita Yolanda kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah karena sudah mengundang saya dalam acara pertemuan dengan wali murid untuk menjelaskan pembelajaran BDR. Terima kasih juga atas waktunya untuk ibu-ibu semua sehingga bisa lancar melakukan perjalanan, melangkahkan kakinya untuk mengikuti acara ini. Perkenalkan, nama saya Rita Yolanda. Saat ini saya juga mempunyai sekolah yang saya bina, ada di wilayah Purbalingga. Saya mempunyai satu suami dan 3 orang anak. Itu sedikit cerita tentang saya ya, ibu-ibu. Begini ya Bu, pada masa pandemi ini memang kita sangat sulit untuk memberikan pembelajaran, atau mungkin justru kesulitan bagi ibu-ibu gurunya, bahkan mungkin dari wali murid itu sendiri ya, sulit menerapkan karena mungkin anak-anak lebih senang belajar di sekolah karena mungkin ada banyak mainan atau apa, dan ibu gurunya juga bingung memberikan materi yang harusnya seperti apa ya, yang tidak menyusahkan untuk wali murid. Begitu ya Bu ya? Iya, itu seringnya kayak begitu. Bu gurunya, aduh nih materi besok materi apa lagi ya? Besok bikin apa lagi ya? Karena takutnya bu guru memberikan materi yang menyulitkan. Jadi gitu ya. Tapi di sini saya akan memberikan sedikit masukan gitu ya untuk ibu-ibu semua, bahwa pada masa pandemi ini kita sebetulnya tidak perlu menuntut anak terlalu harus serius belajar ini, nanti malah anaknya jadi stres Bu. Jadi nggak perlu. Terus nggak perlu harus ya ini gimana, nggak bisa diajarin nulis, nggak ada ini, nggak ada itu, nggak perlu Bun. Karena menghitung terus belajar bahasa tidak hanya dengan menulis. Jadi nggak perlu harus aduh gurunya enak-enak nih jadi libur nggak ngerjain, nggak ngasih materi, nggak apa. Karena nggak perlu harus menggunakan kertas atau yang mungkin sekarang majalah ya Bunda ya, itu nggak perlu yang seperti itu terus menerus, nggak perlu. Jadi kita punya cara bagaimana ya cara mengajarkan anak tapi belajar di rumah tanpa menggunakan LK, tapi anak juga tetap belajar matematika, belajar bahasa, belajar warna, itu bisa. Seperti contohnya seperti ini, saya akan memberikan contoh sedikit ya. Coba Bu Guru bisa minta ada gelas atau sendok garpu boleh. Nah, ini seperti ini. Apakah ibu-ibu tahu ini gelas ini berwarna-warni? Ya? Nah, kalau kita memberikan contoh seperti ini saja, anak-anak sudah kita bisa tahu, bisa belajar warna. Ini warna apa? Hijau, ini hijau muda misalkan, ini biru, ini putih. Hanya dari gelas, tanpa harus menggunakan media buku ataupun nulis alat tulis seperti itu ya. Jangan hanya terpaku bahwa belajar itu harus dengan menggunakan pensil dan kertas. Jangan terpaku dengan itu. Semua alat-alat yang ada di rumah itu bisa digunakan untuk bahan belajar anak-anak. Seperti contohnya ini garpu. Misalnya kita bisa mencontohkan, ayo anak misalkan putranya namanya Dewi. Ayo Dewi kita bikin yuk seling-seling A, B. Contoh misalkan garpu dulu meletakkan, kemudian sendok dulu, kemudian garpu, kemudian sendok, kemudian garpu. Itu sudah bahasanya juga masuk Bu. Nanti setelah begini kita menghitung
Ada berapa yang garpu dan sendok yang ada di sini? Atau enggak jadikan satu, mengelompokkan mana yang garpu, mana yang sendok. Anak akan menghitung. Coba ada berapa garpunya? 1, 2, 3. Ada berapa sendoknya? 1, 2, 3, 4. Seperti itu Bun. Jadi carilah cara bagaimana belajar yang mengasihkan, gitu ya Bunda ya. Bahwa kita menanamkan ini, bahwa belajar tidak harus selalu menggunakan pensil dan kertas. Itu yang sering saya lihat, bahwa di ibu-ibu itu kepinginnya anaknya itu harus bisa menulis, harus bisa membaca, cepat-cepat membaca. Itu belum Bu, kita masih di anak usia dini, pembelajarannya masih yang sangat menyenangkan seperti ini, belajarnya dengan cara seperti ini, gitu ya Bunda-bunda. Jadi nanti jangan ada menuntut kegiatan yang harus menggunakan kertas apabila guru dari sekolah ini tidak memberikan materi dengan menggunakan kertas. Jangan seperti itu nih Bunda-bunda. Terus saya ingin juga coba bertanya ya sama Bunda-bunda, barangkali apakah ada yang mempunyai kesulitan selama BDR ini, misalkan dari wali murid atau mungkin bahkan dari ibu guru, boleh bertanya kepada saya. Ya boleh, siapa dulu? Ya silakan. Ya, perkenalkan, nama saya Tia. Saya salah satu wali murid di KB-nya Ibu Lucy. Saya mau bertanya Bu, anak saya kan di rumah kadang ada tugas dari sekolah. Tapi ketika anak saya suruh belajar di sekolah, dia maksudnya sudah saya temenin gitu ya Bu. Tapi ketika saya kasihkan tugasnya, itu anak saya tetap nggak mau belajar Bu. Katanya pengennya belajarnya harus sama bu guru, nggak mau sama mama, nggak mau sama kakaknya siapa yang ada di rumah gitu Bu. Itu gimana ya Bu, biar mengantisipasi anak saya supaya anak saya mau gitu Bu diajarin sama orang yang ada di rumah. Karena kan memang masih situasi seperti ini kan harus belajar dari rumah ya Bu. Gimana ya Bu caranya biar anak saya mau gitu diajarin sama orang-orang yang di rumah. Oh, gini Bu. Tepuk tangan dulu buat Bu Tia, pertanyaannya bagus sekali. Sebelumnya saya bertanya dulu sama Ibu Lucy, nama muridnya siapa ya? Putranya Bu Tia, namanya siapa? Ananda Deva. Oh, Ananda? Deva. Oh, Ananda Deva. Bagaimana Ananda Deva di sekolah? Apakah dia selalu mengerjakan selesai sampai tuntas pekerjaannya? Ya, kalau di sekolah alhamdulillah dia termasuk anak yang aktif ya. Aktif, terus suka kalau untuk menyelesaikan dia pasti selalu menyelesaikan semua. Alhamdulillah. Berarti kegiatan. Ibu Tia nanti coba berkonsultasi sendiri dengan Ibu Lucy. Bagaimana caranya? Kenapa di sekolah dia bisa senang sekali mengerjakan semua tugas? Nanti Bu Tia bisa bertanya sama Bu Lucy, caranya bagaimana menghadapi Mas Deva. Oh iya, buat Mas Deva ya tadi ya. Itu seperti itu. Nanti pokoknya bertanya dulu sama bu gurunya seperti apa menyelesaikannya. Jadi sebelumnya apa atau enggak diajak bermain-main dulu seperti ini tadi, misalkan mainan gelas diputer-puter di apa gitu, pokoknya membuat dia menjadi senang dulu, baru yuk kita selesaikan dulu yuk ininya kerjaannya, nanti kita baru main lagi, mungkin seperti itu contohnya. Atau ya itu konsultasi juga ke wali kelasnya, bagaimana sih cara menghadapi Mas Deva di dalam kelas, seperti itu nggih. Jadi soalnya anak saya kalau di rumah selalu seperti itu Bu, kalau suruh belajar selalu mintanya maunya sama bu guru seperti itu Bu. Nanti coba akan saya konsultasikan dulu ke bu gurunya Deva. Ya. Memang betul Bun, semua anak-anak itu di mana-mana menomorsatukan mengidolakan gurunya. Pokoknya guru tuh lebih the best daripada mamahnya, itu seperti itu ya. Coba ada lagi yang mau bertanya? Saya Bu. Oh ya, silahkan. Saya wali murid dari Dewi. Saya mau bertanya, kebetulan di rumah anak saya itu anaknya pendiam Bu. Jadi kalau disuruh mainan kayak gitu dia tuh kadang nggak mau lah. Terus kadang maunya yang nonton TV sambil HP-an kayak gitu. Gimana ya Bu ya? Oh, ini Bunda, memang ya sekarang zaman sekarang ini anak-anak itu lebih senang memakai gadget ya, mainan gadget.
yaitu coba kita ajak lah, di gadget pun juga ada permainan yang mengasihkan. Jadi jangan sampai terlena. Jadi kita pokoknya caranya seperti apa, bagaimana waktunya kita harus kasih waktu. Mama memberikan waktu, memberikan mainan gadget misalkan hanya 1 jam. Seperti itu. Jadi memang pertamanya awalnya mungkin diiming-iming ya Bun. Kalau zaman dulu saya waktu masih kecil tuh gitu. Ya nanti kamu kalau puasa dikasih uang 1.000 misalkan gitu kan dulu sama orang tua saya. Karena mungkin anak-anak memang senang iming-iming. Jadi hadiah. Nanti misalnya ibu bunda begini dulu. Kalau nggak main gadget selama 3 jam, nanti bunda beliin ini. Contohnya susu. Tapi selalu makanan yang susu gitu misalkan. Terus jadi jangan sampai yang mainan yang terus mainan gadget itu juga kan tidak baik dengan untuk mata ya, untuk penglihatan mata, untuk otaknya dia juga nggak ada. Pokoknya ajaklah dia untuk bermain yang kreatif, yang gali dulu, gali kesenangannya dia itu apa. Misalkan Mbak Dewi ini senangnya bermain boneka, nggak apa-apa kita main boneka, tapi kita sambil belajar menghitung bonekanya Mbak Dewi ada berapa ya, misalkan contohnya, oh kakinya ada berapa ya, tangannya jari-jarinya ada berapa, itu nggak apa-apa kalau misalnya memang dia senangnya bermain itu. Tapi ada juga yang anak perempuan senangnya mainan lipstik ibunya, nggak apa-apa bunda dipakai, tapi yang penting jangan dicoret-coret, ya disuruh aja, oh iya coba hitung yuk lipstik mama ada berapa, misalkan begitu contohnya, oh belasan mama ini bagiannya makanya di sebelah mana ya, misalkan itu nggak apa-apa untuk awal-awalannya, sekedar untuk menarik dia untuk supaya tidak bermain gadget. Memang awalnya susah bunda, tapi kalau kita terus konsekuen, terus mengatur dia akan beralih Bun, selama 1 minggu dan dia akan beralih. Seperti itu ya bunda ya. Terima kasih. Iya sama-sama bunda. Ada lagi yang mau bertanya? Ya terima kasih atas waktunya. Kalau dari saya mungkin apa ya istilahnya ada curhatnya, ada juga pertanyaannya bunda. Anak saya itu hiperaktif lah. Terus untuk supaya dia itu senang belajar ya, itu susah karena biasanya dia itu hanya tertarik satu macam benda saja. Dia main-mainkan kayak gitu lah. Supaya dia nanti diarahkan untuk belajarnya itu gimana bunda gitu ya. Terus yang kedua, kalau misalkan belajar di rumah itu kira-kira ada apa ya istilahnya unsur-unsur keindahan atau apa ya istilah pendidikannya ya, seni apa Bu? Seni itu tuh gimana ya? Biar menarik gitu. Ya biar menarik anak, karena anak saya memang apa sih ya istilahnya punya jiwa seni juga kayaknya gitu tuh Bu. Itu saja dari saya, terima kasih. Begini ya bunda, tadi pertanyaan yang pertama adalah anaknya hanya suka dengan satu benda. Contohnya misalnya benda apa yang biasanya dia mainkan bunda? Apa saja sih, kadang misalkan dia bisa suka sama sendok. Kalau dia lihat sendok itu pasti dia main-mainin, nggak tahu nanti pokoknya dia lama gitu. Itu bisa tahan lama kalau misalkan tertarik sama satu benda itu. Atau juga bisa pensil, dia tertarik tuh sama pensil, terus nanti dia juga pasti akan lama suka sama benda itu. Artinya lama itu berhari-hari, bisa ditanyakan mama pensilnya dede mana, mama pensil sendoknya dede yang kemarin mana itu. Apakah bunda tahu bahwa setiap satu benda itu mempunyai makna yang sangat berarti untuk anak. Jadi misalnya gini, dia suka dengan pensil, tapi sampai berhari-hari. Saya bertanya ya bunda, pada saat dia bermain pensil, apakah dia berbicara atau hanya main-mainan seperti ini saja, atau seperti apa? Dia lebih banyak kayak berimajinasi kayak gitu. Jadi ada nyanyi juga, terus ada seolah-olah pensilnya jadi apa kayak gitu. Itu bunda, itu sebenarnya sudah masuk semuanya bunda. Anak itu berarti pintar, dia sudah bisa berimajinasi. Nah, kalau pada saat bermain itu dia pensil itu digunakan misalnya main mobil-mobilan, terus dia berimajinasi dengan dia berbicara sendiri, dia itu sebenarnya sudah masuk apa Bu? Sih ada pelajaran apa? Ada bermain peran itu. Itu sudah masuk bermain peran. Ini sekalian menjawab pertanyaan yang kedua tadi, seninya apa kalau belajar di rumah? Seperti itu tadi, dia bernyanyi. Dia bernyanyi misalkan naik ke puncak gunung. Mungkin dia berimajinasi bahwa dia sedang menaiki mobil untuk ke gunung. Dia bernyanyi
nyanyi naik ke puncak gunung tinggi sekali. Itu kan sudah masuk ke dalam seninya dia, bukan seperti itu. Tuh, seperti itu Bu. Jadi memang mungkin kita orang tua tidak menyadari bahwa apa yang dikerjakan anak-anak di rumah itu ada yang sudah memasuki materi-materi yang ada di PAUD gitu ya, pembelajaran yang ada di PAUD yang sudah diberikan sama ibu guru di PAUD ini. Mungkin itu tidak secara langsung gitu ya Bunda ya. Jadi itu memang terus kalau misalnya saya sih menyarankan kalau untuk anak-anak yang seperti itu sebenarnya nggak apa-apa kita lihat, tapi memang kita tetap harus mengarahkan misalkan pensilnya dia hanya satu yang dia mainkan. Kenapa Bunda nggak kasih pensil dia 5 misalkan? Sambil dia tanya, ini kenapa pensilnya cuma satu? Coba 5, banyak. Coba dijadikan apa saja. Misalkan mungkin yang satu ini jadi ibu, yang ini jadi bapak, yang ini nanti dia akan tertarik, lebih tertarik. Seperti itu juga sendoknya, ayo kita kasih. Seperti itu ya Bunda ya. Nah, saya juga akan memberikan materi sedikit seperti ini contohnya. Misalkan nggak perlu yang harus kita susah-susah misalkan sendok, tapi dia misalkan menemenin mamahnya masak di belakang. Nggak apa-apa, misalnya mamanya lagi masak apa, lagi masak apa, tempe, itu jangan langsung dibilang udahlah sana diribetin, jangan seperti itu Bunda. Mama masak tempe, sini dong mau bantuin mama. Enggak, bantuin apa Ma? Bantuin menghitung ya, tempenya sudah dipotong-potong, coba masukkan ke dalam baskom, sambil dihitung ya, itu sudah masuk ya Bunda ya. Bunda Lucy begitu ya. 1, 2, mau bikin apa? Mau bikin mendoan, misalkan makanan khas Purbalingga, mendoan. Ayo kita bikin, ayo ngaduk terigunya, kita aduk. Itu juga sudah masuk untuk motorik halusnya Bunda. Seperti itu ya Bunda Lucy. Demikian, sudah tidak ada pertanyaan lagi? Sudah Bu. Oh ya. Terima kasih atas waktunya. Saya narasumber yang dipanggil hari ini berterima kasih atas kehadiran semua ibu-ibu. Semoga bisa berjumpa lagi dan semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk ibu wali murid dan juga ibu guru yang ada di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih, beri aplaus untuk Ibu Rita Yolanda. Terima kasih untuk materi hari ini. Insya Allah ibu-ibu semua sudah merasa puas ya. Insya Allah ya. Intinya untuk kegiatan belajar dari rumah itu kita bisa menggunakan semua peralatan yang ada di rumah untuk belajar ya. Jadi tidak hanya menggunakan LK, pensil tapi kita bisa menggunakan peralatan yang ada di rumah. Baik misalkan dari depan di ruang tamu kita juga bisa belajar. Dari ruang keluarga, di situ ada peralatan kita juga bisa gunakan. Terlebih lagi ketika kita di dapur, banyak sekali peralatan yang bisa kita gunakan untuk belajar dengan anak. Jadi ibu-ibu tetap harus semangat mengajari anak, tidak harus dengan menulis, tapi seperti yang sudah disampaikan, ketika panjenengan masak, ajak anak untuk melakukan hal yang sama, itu sudah termasuk belajar. Semoga dari parenting hari ini bisa bermanfaat untuk ibu-ibu semua ketika menghadapi anak di rumah. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.